Ini tradisi di Belanda, kalau Natalan tuh pegawai-pegawai dapat parcel. Nah, sekarang kita lihat pricing yang ada di dosnya ya. Ini teman-teman, ini paket parcel dari kantornya Menir Company nih, teman-teman. Ini lumayan hiburan. Nah, aku nih baru sakit ya teman-teman, jadi nggak enak badan. Jadi mau aku nih kebenaran Menir Company pulang bawa bingkisan. Ini bingkisannya gede amat ini. Belum masih lemes aja. Anak-anak juga masih sakit. Setelah 2 minggu baru udah agak enakan. Jadi aku udah mulai bekerja hari ini, tapi cuman setengah hari teman-teman, karena aku belum begitu kuat. Jadi siangnya tuh aku masih harus tidur juga. Makanya udah hampir 3 minggu ini aku nggak bisa membalas komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di vlog-vlogku ya teman-teman. Tapi insya Allah satu-satu akan aku jawab setelah kondisiku agak enakan. Bentuknya macam-macam. Nah ini teman-teman, aku dikasih sama mertuaku ini hiasan bunga, dia bikin sendiri. Kalau di sini dinamakan kerstuk. Mertuaku suka kreatif, ini di daun-daunnya diambil dari kebun sendiri. Aku ini lagi nggak ada tenaga, jadinya lagi masih lemes, jadinya aku nggak bikin apa-apa. Selamat malam, jumpa lagi dengan aku Wiwin dari kota Skidam di Belanda. Nah, untuk teman-teman yang biasa mengikuti channelku, maaf kalau aku tuh telat balas-balas komen-komen dari vlog-vlogku ya teman-teman. Aku saat ini masih kurang sehat, aku tuh masih lemes. Udah 2 minggu ini aku lagi habis sakit teman-teman. Dan anak-anakku juga semuanya pada sakit. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan, tapi aku belum begitu sehat. Aku bukan kena corona, tapinya karena grip teman-teman. Kalau di Belanda itu kayak ini kan bulan-bulan musim dingin ini tuh biasanya musim grip ya dinamakan kalau di Belanda. Jadi itu semua gejala-gejalanya tuh kayak corona, tapinya tuh bukan corona, itu udah musiman. Jadi meriang, pusing kepala. Nah, sedangkan anakku sakit bareng aku bertiga. Jadi kita tuh bertiga sama-sama sakit, tapi anak-anakku mereka tuh dapat corona. Awalnya tuh dari anakku yang kecil, mau dia kan tuh kalau weekend, kalau student tuh kan kalau weekend kerja untuk tambahan uang saku ya teman-teman. Waktu weekend itu kan dia kerja. Hari Sabtu tuh dia kerja seharian sama kolehanya. Terus hari Selasanya tuh dia tuh belum sakit teman-teman. Dia tuh ditelepon sama bosnya. Bosnya bilang tuh katanya, kamu harus melakukan tes corona karena waktu kamu kerja hari Sabtu tuh teman kerjanya tuh sakit. Dia tuh dapat corona, jadi karena Maudi itu bareng kerjanya hari Sabtu sama dia, jadi Maudi diharuskan mengetes juga untuk corona teman-teman. Nah waktu itu kan kebenaran aku tuh hari libur, jadi aku telepon untuk membuat asprak buat Maudi untuk mendites coronanya. Terus aku anterin dia, terus malamnya tuh Maudi tuh rupanya tuh itu virusnya cepat banget teman-teman ya. Waktu pagi tuh kan Maudi tuh masih sehat hari Selasa itu ya, tapi begitu malam tuh dia udah mulai batuk-batuk, terus mulai demam, dan udah langsung drop sakit teman-teman. Nah besoknya itu kan aku kerja. Waktu aku kerja siangnya tuh aku ditelepon sama Menir Company sama Sander, katanya kalau Maudi tuh positif corona. Jadi saat itu juga Sander langsung pulang karena Maudi tuh sakit, dia langsung drop teman-teman. Jadinya Sander langsung pulang, aku kan belum bisa pulang karena aku harus menyelesaikan kerjaanku dulu teman-teman. Tuh aku langsung bikin janjian besoknya untuk mengetes Sander, Aru, dan aku juga harus dites teman-teman, karena Maudi kan sakit dan positif corona yang didapat dari kolehannya. Nah besoknya itu kita bertiga langsung dites lagi. Nah pada hari itu juga
itu Aru tuh belum sakit teman-teman. Itu kan karena rupanya kan karena Maudi kan tuh kalau di rumah itu kan dia tuh suka masuk ke kamarnya Aru ya teman-teman, namanya kakak adik tuh Maudi suka main ke kamar Aru, jadinya mungkin itu karena kontak. 1 hari kemudian tuh Aru juga langsung sakit teman-teman, langsung seperti Maudi, langsung drop. Dia tuh panas badannya, terus meriang, terus batuk-batuk juga, jadi dua-duanya tuh langsung KO teman-teman. Nah aku juga waktu itu tuh belum begitu sakit, tapi palaku udah mulai pusing, terus kayak ngilu-ngilu badanku. Aku kan dites juga bareng Aru dan Maudi dan Sander, ternyata cuma Aru yang positif, aku negatif dan Sander juga negatif. Tapi Sander tuh sehat, tapi tuh aku tuh sakit juga, tapi tuh coronanya negatif. Ya udah kita tuh bertiga tuh selama seminggu lebih tuh cuma tiduran di tempat tidur. Jadi cuma Sander tuh kan karena wajib kalau ada anggota keluarga yang positif corona, jadi harus di rumah, harus dikarantina, nggak boleh keluar. Tapi aku kan sakit, jadi aku juga di rumah. Kan aku sakitnya tuh bukan karena corona. Setelah hampir 2 minggu tuh aku kondisiku tuh belum masih lemes aja. Anak-anak juga masih sakit. Setelah 2 minggu baru udah agak enakan. Jadi aku udah mulai bekerja hari ini, tapi cuman setengah hari teman-teman, karena aku belum begitu kuat. Jadi bosku bilang ya udah kamu kerja aja dulu setengah hari, nanti soalnya nanti pada hari raya Natal tuh aku harus ada dins teman-teman ya. Kalau di rumah sakit itu kan 24 jam bukanya, aku kan di laboratorium 24 jam bukanya. Jadi aku biasanya kalau hari raya Natal aku biasanya ada dins atau ada tugas. Aku kan kebanyakan merayakan Natal, aku kan nggak merayakan Natal, jadi aku biasanya kalau hari Natal aku jaga teman-teman. Nanti kalau waktu Lebaran aku dikasih libur itu, jadi saling mengisi aja. Nah itu jadi hari ini juga aku baru kerja setengah hari, capeknya juga, jadi siangnya tuh aku masih harus tidur juga. Makanya udah hampir 3 minggu ini aku nggak bisa membalas komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di vlog-vlogku ya teman-teman. Tapi insya Allah satu-satu akan aku jawab setelah kondisiku agak enakan. Itulah aku cuma mau ngasih tahu kenapa aku belum atau lambat membalas komen-komen yang ada di vlog-vlogku teman-teman. Nah ini kebenaran ada hiburan dikit. Aku pulang ini. Nah Menir Company itu baru bawa bingkisan teman-teman. Nah seperti yang udah tradisi Belanda ya, hari Natal tuh biasanya pegawai-pegawai itu dapat bingkisan hari Natal atau parcel. Yang didapat tuh bermacam-macam, ada yang berupa barang-barang, ada yang berupa makanan, dan ada juga yang berupa sesuatu yang bisa dipilih lewat komputer. Nanti kita bisa memilih apa yang didapat teman-teman. Nah yang aku mau kasih tahu ini adalah barang-barang yang didapat dari Menir Company. Itu dosnya nanti kita buka, apa isinya kita lihat aja nanti ya. Sedangkan kalau dari tempat kerjaku sendiri, biasanya kita pegawainya tuh bisa memilih apa-apa yang ada di listnya ya teman-teman. Jadi kamu bisa milih kado bon. Kado bon itu sesuatu yang bisa kita beli. Dengan kita bisa memilih bon dari toko sepatu, toko baju, atau toko-toko yang lainnya yang nanti bisa dipakai. Nah ini beneran aku bingung biasanya mau milih kado bon apa. Habis kalau milih barang-barang itu kayaknya nanti nggak dipakai, cuman disimpan menu-menuhin aja, jadi aku malas. Jadi aku milih kado bon aja teman-teman. Nah ini kebenaran ada kado bonnya yang aku pilih kado bon H&M. Jadi nanti kalau ada unbidding atau korting-korting aku bisa pakai ini, dan kita dapatnya 50 euro. Nah Menir Company itu nanti dapat bingkisan. Nanti kita lihat bingkisannya apa. Biasanya kalau tahun-tahun yang lalu biasanya isinya makanan-makanan. Menurutku tuh kadang-kadang makanannya tuh nggak bisa kita makan teman-teman. Jadi kadang-kadang aku protes sama Menir Company. Aku bilang ke Menir Company, coba kamu bilangin ke bosnya nggak usah dikasih paket aja deh, aku minta mentahnya aja deh. Tapi ya karena udah tradisi agak susah. Penasaran apa isi cash paket atau parcel dari Menir Company? Simak terus videoku dan jangan kemana-mana. Ini tradisi di Belanda ya teman-teman. Kalau Natalan itu tuh Sander biasanya dapat paket dari kantornya. Jadi isinya barang-barang biasanya.
Nah, Sander yang mau bantuin buka, wahan kaiken wat rinsin. Nggak tahu nih isinya apaan. Ayo menir, kita buka. So, nah satu-satu di absen. Even opzij zitten denk ik, ya. Beetje grote doos, ya. Nah ini nih teman-teman isinya nih teman-teman. Yuk kita buka menir. Tisu. Tuh apa lagi Pepe? Brief. Nah ini surat teman-teman. Ada tulisan dapat uangnya nggak? Sekal tuh. Males ya baca-baca kalau nggak ada isi uangnya. Oh iya. Oh dapat minuman wine. Waduh, emang disuruh mabok apa nih bawa wine? Nguyung lain wine. Apa ini? Ya lilin. Ini dapat wine teman-teman, dapat lilin. Ini apa ini? Coklat. Terus apa lagi? Oh, krokte salm. Wauw, nou dit vind ik wel lekker. Ga je openmaken, kijken wat erin zit. Zo, aku dapat salmon asap. Wah, ini mahal ini teman-teman. Dingin, ada es ini untuk dinginnya. Hoeveel 100 gram? Dus half kilo. Setengah kilo teman-teman. Dapat setengah kilo ikan salmon asap. Ini mahal nih teman-teman kalau ikan salmon. Oh dapat amplop. Dapat amplop nih ya. Amplop is voor mij ya. Alles is voor mij toch? Alleen maar brief. Alleen maar brief, de rest staat op mijn rekening. Ja, sih. Waar is dan voor? Ya cuman apaan nih kartu. Nah ini cuman kartu Natal teman-teman. Tuh dia tuh. Ini paket yang dari kantornya Sander teman-teman, nggak banyak. Tapinya yang agak lux sedikit. Ditambah uang katanya yang udah langsung masuk ke rekening. Nah ini makan-makan sisanya makanan-makanan coklat. Dapat wine, dapat lilin, tisu, dan ini dapat setengah kilo daging salmon asap. Ini enak banget ini teman-teman. Ini lain daripada yang lain, biasanya dapat barang-barang yang ya banyak yang nggak kepake. Tapi tahun ini diganti yang kayak gini, terus ditambah kita dapat uang teman-teman katanya. Sedangkan aku dapatnya kalau dari rumah sakit tuh kita dapat 50 euro. Nih aku milih kado bon aja, jadi pakai kado bon ini kita bisa beli nih, ini toko baju teman-teman H&M. Nanti aku mau beli baju teman-teman, ya itulah isi cash paketnya tuh atau parcelnya cuman segitu. Selebihnya tuh kata Sander dapat uang langsung disetor ke rekeningnya. Nah nggak apa-apa ya teman-teman, mendingan dapat uang daripada dapat barang-barang yang kadang-kadang nggak dipakai atau makan makanan yang nggak bisa kita makan. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting aku dapat uang. Nah ini gini deh, cuman dapat ikan salem itu, ini dapat minuman wine 2, dapat lilin, dan dapat coklat. Zit er coklat in? Kayak overmaken wat is dit? Eindelijk. Nah inilah udah kerse kado dari tempatnya Sander. Lumayan rezeki, banyak dikitnya harus disyukuri aja. Terima kasih teman-teman yang udah melihat. Sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagi teman-teman yang merayakan Natal, saya ucapkan juga selamat hari Natal. Semoga di hari Natal ini bisa memberikan berkah kepada semua orang. Sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya. Ini coklatnya cantik-cantik juga nih.
Even proberen. Ini dapat coklat bonbon ya. Ini tuh bonbon ya, dengkik ya. Tuh lihat tuh macem-macem bentuknya. Ini lux banget ini coklatnya nih, coklat mahal ini. Tuh. Ada setengah kilo. Apa berapa 100 gram ini tuh? Proberen meneer. Ja, Welke wil jij? ik eet de rest toch al op. Ini kayaknya proberen. Ja, maakt niet uit. Nah ini aku coba satu teman-teman, yang mana ya? Bingung milihnya, ini saking enak. Kan it kiezen. Nah ini deh. Eet ik het wel voor je op hoor. Je kunt kiezen. Nah tuh ya teman-teman. Arbij op zo. Hij is lekker, frisse coklat. Hij is lekker. Het is wel dure coklat. Nah ini coklatnya coklat yang lux teman-teman. Wel lekker. Nah, dankjewel schatje. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.